Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang materi lengkap pertidaksamaan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan materi yang pertama, yaitu tentang pertidaksamaan linear dan berikut model contoh soalnya. Untuk bagian A terlebih dahulu. 4x ditambah 5 kecil dari 2x dikurang 3. Adapun cara penyelesaian untuk soal seperti ini, langkah pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu. Setiap yang ada x, itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan yang angka saja, itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Perhatikan, 4x, lalu 2x pindah ke kiri menjadi negatif 2x, tandanya tetap sama. Kecil dari negatif 3, lalu positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. Lanjut, 4x dikurang 2x hasilnya 2x, kecil dari negatif 3 dikurang 5 hasilnya negatif 8. Maka nilai x kecil dari negatif 8 per angka di depan sini, yaitu 2. Maka x kecil dari negatif 8 bagi 2 hasilnya negatif 4. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu x di mana x kecil dari negatif 4, x elemen bilangan real, ini dia jawabannya. Lanjut ke model soal bagian B. Perhatikan. Nah, jika kita ketemu model soal seperti ini, yang terdapat dua buah tanda, dan parabel X hanya di tengah saja, maka cara penyelesaiannya yaitu pastikan yang di tengah tanda ini hanya boleh parabel X saja. Sedangkan yang ada angka saja ini, semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri. Perhatikan caranya. 2X, oke, besar dari, tandanya tetap sama, kecil sama dari 8, di sini negatif 2. Nah, kemana angka negatif 4 ini? Kita pindahkan ke kanan dan juga ke kiri. Negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Dan juga negatif 4 pindah ke kiri menjadi positif 4. Lanjut, 2x besar dari, kecil sama dari. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Lalu negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Maka x saja besar dari, kecil sama dari 12, perhatikan, dibagi dengan angka di tengah sini, yaitu 2. Begitu juga dengan 2 yang di sini, juga dibagi dengan angka yang di tengah sini, 2. Lanjut, x besar dari, kecil sama dari, 12 bagi 2 hasilnya 6, lalu 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu x di mana x besar dari 1, lalu kecil sama dari 6, dan x elemen bilangan real, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pertidaksamaan rasional atau yang sering juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk pecahan. Perhatikan model soal bagian A. 3x dikurang 3 per x tambah 4 kecil sama dari 0. Adapun cara penyelesaian untuk model soal yang A ini, oke, langkah pertama, pastikan angka di sebelah kanan ini itu harus angka 0. Kebetulan di sini angka di sebelah kanan sudah angka 0, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat 0 untuk pembilang maksud kami dan juga bagian penyebut. Perhatikan, 3x, oke, dikurang 3 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka bagian bawah. X ditambah 4 juga sama dengan 0. Lanjut. 3x sama dengan negatif 3. Pindah ke kanan jadi positif 3. Maka X sama dengan 3 dibagi 3. Dan 3 bagi 3 hasilnya 1. Lanjut. X sama dengan positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4. Setelah kita mendapatkan angka pembuat 0, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Kita buatlah garis bilangan di sini. Karena nilai X yang kita peroleh tadi ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 4. Dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu positif 1. Lalu kita tarik garis ke atas.
Mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh dan juga lingkaran kosong. Itu tergantung pada tanda pada bagian soal ini. Perhatikan. Jika tanda pada soal baik kecil sama maupun besar sama, yang jelas ada pakai tanda samanya, maka angka pembuat 0 untuk bagian pembilang atau bagian atas tadi. Oke, di mana kita peroleh hasilnya 1, maka lingkarannya di sini yang angka 1 itu penuh. Sedangkan angka pembuat 0 untuk penyebut atau negatif 4 tadi, itu lingkarannya selalu kosong. Kenapa selalu kosong? Ingat, angka bagian penyebutnya itu tidak boleh angka 0. Karena kalau angka 0 nanti kalau dibagi dia tidak terdefinisi. Makanya angka di bawah 0 ini dia tidak boleh sama dengan 0. Dan tanda lingkaran di sini selalu kosong. Itu perlu diingat. Oke. Nah, langkah selanjutnya. Di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah tengah, kanan, dan juga kiri. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Perhatikan, angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah sini, ya kan? Antara angka 1 dan negatif 4. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Dengan cara ganti setiap X yang ada di soal ini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan, 3 kali 0, 0 dikurang 3 maka hasilnya negatif. Lalu bagian bawah, 0 ditambah 4 hasilnya positif 4. Ya kan? Maka di bawah hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Maka daerah 0 dia bernilai negatif. Ingat, setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Dia selang-seling. Nah, selanjutnya kembali ke tanda pada soal. Sekarang silakan dicatat jika tanda di soal tandanya kecil sama ataupun kecil saja, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda negatif. Sedangkan jika di soal tandanya besar maupun besar sama, barulah yang diarsir yaitu yang bertanda positif. Oke? Karena tandanya kecil, maka arsirlah yang negatif. Ini dia daerah yang negatif, tinggal kita arsir. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana perhatikan daerah arsirnya di tengah-tengah. X-nya juga di tengah-tengah. X besar dari negatif 4, kecil pakai tanda sama. Kenapa pakai tanda sama? Perhatikan lingkarannya penuh. Makanya pakai tanda sama. Dari positif 1 dan X elemen bilangan real, ini dia jawabannya. Lanjut ke model soal bagian B, masih tentang pertidaksamaan rasional. 2X tambah 1 per X kurang 3 besar sama dari 1. Perhatikan angka di sebelah kanan bukan angka 0. Maka langkah pertama tentunya angka 1 ini kita pindahkan ke sebelah kiri terlebih dahulu. Sehingga sekarang dia akan menjadi 2X ditambah 1 per X kurang 3. Positif 1 pindah ke kiri menjadi negatif 1. Tandanya tetap sama. Besar sama dari, sekarang dia angka 0. Lanjut. Pengurangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara termudahnya tentunya dengan cara kali silang saja. Oke. 2X ditambah 1 lalu dikurang. 1 dikalikan secara menyilang ke bawah sini. 1 dikali X kurang 3 maka hasilnya tetap X dikurang 3. Dan penyebutnya yaitu angka di bawah sini. X dikurang 3. Tandanya tetap sama, besar sama dari 0. Lanjut. 2X dikurang X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu 1 dikurang negatif 3, kita peroleh hasilnya positif 4. Per di bawahnya X kurang 3, tandanya tetap sama, besar sama dari 0. Ingat, setelah angka di sebelah kanannya angka 0, langkah selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat 0 untuk bagian pembilang dan juga penyebut. Oke, perhatikan untuk bagian atas terlebih dahulu. X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu perhatikan angka bagian bawah. X dikurang 3 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Lalu X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Setelah kita mendapatkan angka pembuat 0, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Oke, kita sambung ke sebelahnya sini.
Kita uji tanda lewat garis bilangan. Kita buatlah garis bilangannya sini. Karena nilai X yang kita peroleh ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 4. Dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu positif 3. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, ingat, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Sama seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Itu tergantung pada tanda. Pada soal kita kali ini. Jika tandanya besar sama ataupun kecil sama, yang jelas ada pakai tanda sama, maka angka pembuat 0 untuk bagian pembilang atau angka bagian atas ini. Di mana kita peroleh hasilnya tadi, ini bagian atas ini. Di mana hasilnya tadi negatif 4, ini dia lingkarannya penuh. Sedangkan angka pembuat 0 bagian penyebut atau bagian bawah sini itu lingkarannya sekali lagi selalu kosong. Itu perlu diingat. Kenapa selalu kosong? Ingat, bagian bawah itu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Makanya tandanya sini dia selalu kosong. Tidak boleh ada pakai tanda sama. Lanjut, di sini kita punya 3 buah daerah, tengah, kiri, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, gunakanlah angka 0. Di mana letak angka 0? Tentunya di tengah-tengah sini, ya kan? Maka daerah tengah inilah yang pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. 0 ditambah 4 hasilnya positif 4. Lalu yang di bawah, 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Maka daerah 0 ini dia bernilai negatif. Ingat, setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Balik lagi ke tanda pada soal, yaitu besar sama. Ingat, tadi sudah dijelaskan. Jika tanda pada soal baik besar saja maupun besar pakai tanda sama, maka daerah yang dihasil yaitu yang bertanda positif. Perhatikan daerah yang bertanda positif, ini dia. Maka sekarang tinggal kita arsir. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Perhatikan, HP sama dengan X di mana? Yang pertama perhatikan, X kecil pakai tanda sama. Perhatikan karena lingkarannya penuh atau kita warnai tadi, makanya pakai tanda sama. X kecil sama dari negatif 4 karena daerah aslinya terpisah, pakai atau. X besar saja dari 3 tidak pakai tanda sama karena lingkarannya tadi kosong. Oke. Dan X elemen bilangan real, ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan irasional atau yang sering juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Perhatikan bentuk soal bagian A. Akar 2X kurang 6 besar dari 2. Adapun cara termudah untuk menyelesaikan model soal seperti ini, itu tinggal kita kuadratkan kedua ruas, kiri dan kanan. Perhatikan, bagian kiri kita kuadratkan, bagian kanan juga kita kuadratkan. Tanda akar jika diberi tanda kuadrat, maka akarnya hilang, yang tinggal isi di dalamnya saja. 2X dikurang 6, besar dari 2 kuadrat, hasilnya 4. Lanjut. 2X besar dari 4 lalu negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. 2X besar dari 4 ditambah 6 hasilnya 10. Maka X besar dari 10 per 2. X besar dari 5. Karena dia bentuk akar ada syarat tambahan yaitu syarat akar. Atau yang sering juga disebut dengan syarat numerus. Di mana syaratnya yaitu angka di dalam tanda akar ini harus besar sama dari 0. Perhatikan syarat tambahannya. 2X dikurang 6 itu harus besar sama dari 0. Lanjut. 2X besar sama dari negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Maka X besar sama dari 6 dibagi 2. X besar sama dari 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya ini, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Perhatikan bagian pertama sini. Nah, perhatikan yang pertama X-nya besar dari 5. Sini lingkaran. Lalu sini angka kali.
5. Perhatikan, lingkarannya kosong. Kenapa kosong? Karena tandanya besar saja. Tidak pakai tanda sama. Makanya lingkarannya kok kosong. Lanjut, perhatikan. X besar dari 5. Ingat, kalau besar itu arah arsirnya ke kanan. Sedangkan jika tandanya kecil, arah arsirnya ke kiri. Karena tandanya besar, maka arah arsirnya ke kanan. Selanjutnya lagi, untuk X bagian kedua ini. Perhatikan, kita uji tanda lagi lewat garis bilangan. X-nya 3. Oke, 3 bagian sini. Ingat, tandanya harus sesuai. Tentunya angka 3 ini harus sebelum dari angka 5. Jangan kita tulisnya 3 di sebelah kanan sini. Harus sebelum angka 5. Oke. Lalu perhatikan, tandanya ada pakai tanda sama. Maka lingkarannya sini penuh. Lanjut. Ingat, tandanya besar. Kalau besar, arah asalnya ke kanan. Ini dia daerah asirannya. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan. Oke, kita tarik garis bantu biar lebih jelas kelihatannya. Dan juga tarik garis bantu. Nah, di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, 3. Daerah mana yang diasir oleh kedua garis ini? Tentunya daerah 3 ini. Ya kan? Maka kita peroleh HP. Perhatikan HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Sekali lagi perhatikan, cari asiran dari kedua gambar ini. Atau istilah lain, carilah daerah yang terasir 2 kali oleh dari kedua gambar ini. Yaitu tentunya daerah 3 ini. Ya kan? Maka jawabannya yaitu X. Ingat, arah asirnya ke kanan. Itu artinya besar. Besar dari 5. Oke. Dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang perhatikan untuk soal yang bagian B. Masih tentang pertidaksamaan irasional. Akar 2X tambah 4 kecil sama dari akar X tambah 3. Nah, jika kedua ruas kiri dan kanan ada tanda akar, cara penyelesaiannya tetap sama, yaitu sama-sama kita kuadratkan. Tanda akar diberi kuadrat, tanda akarnya hilang, yang tinggal isi di dalamnya saja. 2X ditambah 4 kecil sama dari X ditambah 3. Lalu kita kelompokkan. 2X lalu F pindah ke kiri jadi negatif X kecil sama dari 3. Lalu 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Selanjutnya 2X kurang X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Kecil sama dari 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Langkah selanjutnya, ingat jika dia punya tanda akar seperti ini, ada syarat tambahan, itu syarat numerus atau syarat tanda akar. Di mana syaratnya yaitu angka di dalam tanda akar ini harus besar sama dari 0. 2X tambah 4 besar sama 0. Perhatikan, maka 2X besar dari positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. X besar dari negatif 4 per 2. X besar dari negatif 4 bagi 2, hasilnya negatif 2. Lalu untuk angka di dalam akar sebelah kanan ini. X ditambah 3 besar sama dari 0. Ingat sekali lagi, syarat tambahannya itu syarat tanda akar tentunya yang ada tanda akar ini. Di dalam tanda akarnya ada X, barulah kita pakai syarat numerus. Oke? X besar sama dari positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lalu kita uji tanda lewat garis bilangan. Perhatikan. 1, 2, 3. Karena nilai X-nya ada 3 tadi. Perhatikan untuk negatif 1. Oke. Negatif 1. Perhatikan lingkarannya penuh. Karena tadi dia pakai tanda sama. Tandanya kecil, ingat kalau besar ke kanan, kalau kecil ke kiri. Maka arsirannya ke kiri. Lanjut lagi. Perhatikan. Negatif 2. Ini pakai tanda sama. Oke, tadi ada yang salah. Pakai tanda sama, jangan lupa. Karena dia pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Karena tandanya besar, oke, maka arah asalnya ke kanan.
Lanjut lagi, untuk negatif 3. Lingkarannya penuh, karena tadi tandanya pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Perhatikan sekali lagi, tandanya juga besar sama. Kalau besar, maka arahnya ke kanan. Biar mudah, tinggal kita tarik garis bantu. Oke, kita tarik garis bantunya sini. Ini juga. Lanjut lagi ini. Nah, di sini kita punya berapa daerah nih? 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 buah daerah. Sekarang perhatikan, daerah mana yang terasir oleh ketiga gambar ini? Apakah daerah 1, 2, 3, dan 4? Perhatikan, kalau daerah 2, cuma bagian atas dan bawah saja. Sedangkan kalau yang daerah 3 ini, ketiga daerah dia terasir. Perhatikan, di sini terasir, di sini juga terasir, di sini juga terasir. Maka kita peroleh HP atau himpunan penyelesaiannya. Perhatikan di sini. X di mana? Sini biar lebih jelas kita perkecil gambarnya. Oke, kita perkecil. Yang daerah terasir tadi, negatif 2, negatif 1. Itu daerah yang terasir. Nah, ini dia. Nah, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X besar pakai tanda sama dari negatif 2, kecil sama dari negatif 1, dan X elemen bilangan del. Ini dia cara penyelesaian untuk soal bagian B ini. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan mudah soal bagian A. Nah, jika tanda nilai mutlaknya cuma ada 1, maka cara penyelesaiannya sama dengan cara yang tadi. Yaitu sama-sama kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Perhatikan, 3x ditambah 6 kita kuadratkan, besar sama dari 3 juga kita kuadratkan. Lanjut, 3x ditambah 6 kuadrat, lalu 3 kuadrat pindah ke kiri jadi negatif 3 kuadrat. Besar sama dari 0. Lanjut, mungkin sobat-sobat masih ingat dengan salah satu sifat dari pemfaktoran? A kuadrat dikurang B kuadrat, maka jika kalau kita faktorkan bentuk ini, dia akan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Di sini sebagai A, ini sebagai B. Tinggal kita ikuti bentuk ini. Pertama kita jumlahkan, baru kita kurangkan. Perhatikan di sini, 3x ditambah 6, lalu ditambah dengan angka sebelah sini 3, lalu dikali 3x tambah 6, baru setelah itu dikurang. Dikurang dengan 3. Tutup kurung, besar sama dari 0. Lanjut, 3x lalu 6 tambah 3 hasilnya positif 9. 3x lalu 6 kurang 3 hasilnya positif 3, besar sama dari 0. Nah, setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan, 3x tambah 9 sama dengan 0, dan 3x tambah 3 juga sama dengan 0. Lanjut, 3x sama dengan positif 9 pindah ke kanan jadi negatif 9, maka x saja sama dengan negatif 9 dibagi 3. Dan negatif 9 bagi 3 hasilnya negatif 3. Sama dengan, perhatikan lagi, 3x sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3, maka x saja sama dengan negatif 3 yang sini, dibagi dengan angka 3 yang berasal dari depan sini. Dan negatif 3 bagi 3 hasilnya negatif 1. Langkah selanjutnya, kita uji tanda lewat garis bilangan. Kita sambung di sebelahnya. Perhatikan, kita buat garis bilangan. Karena nilai X yang kita peroleh ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 3. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu negatif 1. Lalu kita tarik garis ke atas. Ingat istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong itu tergantung pada tanda bagian soal sini. Jika tandanya pakai tanda sama, oke, baik besar sama ataupun kecil sama, yang jelas pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Lanjut. Nah, di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah tengah, kiri, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Perhatikan. Angka 0 letaknya di mana? Tentunya di sebelah kanan ini. Ya kan?
atau sebelum dari angka negatif 1 ini. Maka daerah bagian sinilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya perhatikan, ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. 3 kali 0, 0 ditambah 9 hasilnya positif. Oke, lalu yang di sebelahnya 3 kali 0, 0 ditambah 3 hasilnya juga positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Ingat, setelah ini dia selang-seling positif, negatif, positif. Dia selang-seling. Selanjut, balik lagi ke tanda pada soal. Tandanya besar sama. Ingat tadi sudah dicatat, jika tandanya besar ataupun besar sama, maka yang diarsir yaitu yang bertanda positif. Oke, tinggal kita arsir. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X kecil sama dari negatif 3 karena arsirannya terpisah berarti pakai atau. Atau X besar sama dari negatif 1 dan X elemen bilangan real. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Yaitu soal bagian B. Masih tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Di sini tanda nilai mutlaknya kedua ruas, kiri dan kanan. Dan cara penyelesaiannya pun tetap sama dengan bagian A tadi. Kedua ruas sama-sama kita kuadratkan. Perhatikan, 2x kurang 1 kuadrat besar sama dari x kurang 2 juga dikuadratkan. Lalu angka sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. 2x kurang 1 kuadrat, lalu ini kan positif nih. Pindah ke kiri jadi negatif. X kurang 2 kuadrat besar sama dari 0. Ingat sifat pemfaktoran tadi. Oke, perhatikan. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, jika difaktorkan dia akan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Yang di depan ini sebagai nilai A, yang sebelahnya sebagai B. Tinggal kita ikuti bentuk ini. Pertama kita jumlahkan, baru dikurangkan. Perhatikan, 2x kurang 1 ditambah dengan B. X dikurang 2, lalu dikali. A kurang B. A-nya tadi 2x kurang 1, lalu dikurangkan dengan bagian B, yaitu X dikurang 2. Ingat, kalau dikurangkan harus kita buat tanda kurung seperti ini. Oke, besar sama dari 0. Lanjut kita sederhanakan. 2x ditambah x hasilnya 3x. Lalu negatif 1 dikurang 2 hasilnya negatif 3. Buka kurung. 2x dikurang x hasilnya 1x atau boleh juga kita tulis x saja. Negatif 1 dikurang negatif 2. Kita peroleh hasilnya berapa itu? Yaitu positif 1. Tutup kurung, besar sama dari 0. Setelah kita faktorkan bentuknya seperti ini, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan, 3x kurang 3 sama dengan 0, x tambah 1 juga sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3, maka x sama dengan 3 dibagi 3, dan 3 bagi 3 hasilnya 1. Lanjut, x sama dengan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Setelah kita mendapatkan nilai x-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Oke, kita sambung di sebelahnya. Buat garis bilangan. Karena x yang kita peroleh ada 2, maka lingkaran di sini pun juga harus ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil, yaitu negatif 1. Dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu positif 1. Lalu kita tarik garis ke atas. Ingat sekali lagi, istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong itu tergantung pada tanda pada soal ini. Jika pada soal tandanya besar sama ataupun kecil sama, yang jelas ada pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Oke? Nah lanjut. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Perhatikan angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah sini, antara 1 dan negatif 1. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti X di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. 3 kali 0, hasilnya 0, lalu dikurang 3, hasilnya negatif. Lalu 0 ditambah 1 hasilnya positif 1. Hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Maka daerah 0 ini dia bernilai negatif.
Selanjutnya dia seling. Oke, positif, negatif, positif. Balik lagi pada tanda soal ini. Tandanya besar sama. Ingat tadi sudah dicatat, jika tandanya besar saja maupun besar pakai tanda sama, maka yang diartikan yaitu yang daerah positif. Maka tinggal kita asir. Nah, kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? X arah arsinya ke kiri maka tandanya kecil. Kecil pakai tanda sama. Kenapa pakai tanda sama? Karena lingkarannya penuh. Dari negatif 1. Karena daerah arsinya terpisah pakai atau. Atau X besar pakai tanda sama dari positif 1. Dan X elemen bilangan real. Dan inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali tentunya. Nah, selanjutnya, biar benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Soalnya ada 4. Yang pertama tentang pertidaksamaan linear, lalu pertidaksamaan rasional, lalu yang irasional, dan terakhir nilai mutlak. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.